Oke, udah tampil semua? Sudah, Bu. Oke, sebelumnya di sini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya sekarang ya, di mata kuliah teori bahasa dan otomata. Jadi untuk pertemuan sebelumnya, itu sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya? Sudah paham semua ya? Atau nanti kalau misalnya sembarinya waktu dengan tugas-tugas ada yang baru lagi, bisa ditanyakan lagi ya? Baik, Bu. Oke, kita akan masuk di materi ekspresi reguler. Di sini ekspresi reguler sebelumnya yang akan kita bahas yaitu kebenaran dalam menentukan bahasa reguler dari ekspresi reguler tertentu dan kebenaran dalam mengkonversi antara DFA, NFA, dan ekspresi reguler. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Coba salah satu mahasiswa, apa itu DFA? Apa itu DFA? Ada yang bisa menjawab? Apa itu DFA? Atau apa itu NFA? Sebelum kita masuk ke ekspresi reguler. Bisa dibuka modul-modulnya atau sudah tahu apa itu DFA atau NFA? Yang tahu bisa langsung menjawab, sebutkan namanya, siapa namanya, dan bisa langsung menjawab. Atin, Bu, DFA itu deterministic finite automata. Kalau NFA itu non finite automata. Oke, betul ya Atin. DFA itu determinate finite automata dan NFA itu non determinate finite automata. Oke, jadi udah tahu ya apa itu DFA dan NFA? Sudah, Bu. Yang lain? Oke, sekarang kita masuk ya ke ekspresi reguler. Di sini ekspresi reguler yaitu bahasa disebut reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Dan bahasa reguler dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression atau bisa disebut singkatannya adalah RE. Di mana contoh penerapannya adalah searching string pada file. Jadi kalau misalnya kita cari file di laptop, itu adalah contoh mencari stringnya. Dan di sini juga RE atau ekspresi reguler itu berhubungan dengan NFA dengan move. Jadi kemarin sebelumnya udah belajar move juga ya. Dan di sini juga ada DFA-nya. Oke, selanjutnya dari ekspresi reguler itu memiliki berbagai simbol juga di sini. Jadi ada, sebentar, Ibu tunjukkan. Jadi di sini ada simbol seperti ini adalah simbol kosong atau simbol yang buka tutup dan buka tutup kurawal ini namanya himpunan kosong, di mana adalah sebuah ekspresi reguler. Dan di sini ada himpunan, jadi tutup dan buka dan tutup ini dibaca himpunan, terus simbol yang seperti E ini, ada yang tahu simbol apa ini? Itu total daring. Ekspresi. Apa? Simbol apa ini? Ibu harap semuanya bikin satu catatan ya. Jadi kalau misalnya Ibu jelaskan, ini simbol apa, tolong dicatat. Siapa tahu nanti Ibu tanya kalian dan Ibu ada tugas, kalian bisa membaca simbol ini. Tadi yang namanya lambang ini dibaca adalah kosong atau himpunan kosong.
Tolong dibikin catatan, disediakan buku dan pulpennya atau catat di laptop juga bisa. Jadi simbol ini dinamakan adalah simbol kosong atau di sini juga dinamakan himpunan kosong. Di mana simbol yang di bawah ini yang bentuknya E ini dinamakan epsilon atau epsilon. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke, yang simbol ini dinamakan himpunan epsilon ya. Di mana string kosong adalah ekspresi reguler. Jadi yang termasuk ekspresi reguler adalah termasuk simbol ini, dan selanjutnya akan Ibu jelaskan selanjutnya. Untuk setiap A atau elemen dari sigma, ini elemen ya, elemen sigma, ini sigma, maka A adalah ekspresi reguler. Jadi ini termasuk ekspresi reguler. Jika A dan B adalah ekspresi reguler, maka A, U ini apa U? Ada yang tahu U ini apa? Irisan ya, Bu. U ini adalah apa? Ayo, bukan irisan. Gabungan. Gabungan, benar. Di sini U ini adalah gabungan atau union. Tolong dicatat lagi. U ini adalah gabungan atau union. Oke? Jadi A itu adalah gabungan dari B dan AB dan A. Ada yang tahu tanda ini disebut apa? Pangkat. Pangkat apa? Jadi lambang ini itu disebut asterik. Asterik atau kali, bisa dibilang biasanya kali. Ya. Dicatat ya. Jadi lambang ini adalah asterik atau bisa dibilang kali. Adalah ekspresi reguler. Dan di sini juga ada simbol kosong lagi yang melambangkan himpunan kosong. Jadi kalau misalnya himpunannya kosong, tinggal kita gambarkan dengan simbol ini. Atau tidak punya anggota. Sedangkan jika gambarnya adalah himpunan epsilon, adalah himpunan yang memiliki satu anggota, yaitu string kosong. Jadi dia ini hanya mempunyai himpunan, tapi himpunannya adalah string kosong. Kalau dia simbol seperti ini, maka dia himpunan kosong. Tetapi jika dia berbentuk seperti ini atau ada himpunan epsilon, dia disebut string kosong. Oke? Sudah tahu bedanya himpunan kosong dengan string kosong? Kalau himpunan kosong itu dia tidak memiliki anggota. Kalau string kosong dia memiliki satu anggota. Oke, memiliki satu anggota atau bisa dibilang sebenarnya tidak ada, cuma dituliskan menggunakan simbol epsilon ya. Ya, oke. Ini tadi Atin juga ya? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi dengan ekspresi reguler atas alfabet. Jadi simbol ini dinamakan apa? Simbol ini dibaca apa? Ada yang tahu? Simbol itu dibaca apa? Simbol ini dibaca alfa. Oke, simbol A ini dibaca alfa, di mana adalah string atas alfa, gabungan atau union dari himpunan
plus ini dibaca superscript. Tolong ditulis ya. A ini dibaca alfa, plus ini dibaca superscript, dan tanda seperti kali ini atau bintang ini disebut asterik. Oke, sudah ditulis? Jadi ekspresi reguler atas alfa A itu juga memiliki ketentuan di mana dari simbol ini simbolnya yang ini sama simbolnya yang ini itu dibaca sama, yaitu epsilon. Jadi epsilon kalau dilambangkan besar, dia dilambangkan A, seperti A begini tapi tidak ada garis tengahnya. Dan yang ini itu dinamakan lambda, atau bisa dituliskan epsilon kecil atau kayak E gini. Dan setiap anggota A merupakan ekspresi reguler, di mana dari himpunan simbol ini atau anggota dari ini termasuk ekspresi reguler. Dan jika R1, R2 ekspresi reguler, maka R1, R2 itu sama aja nilainya. Jadi jika R1 dan R2 itu adalah ekspresi reguler, maka kita bisa dapat menuliskan, kita gabungkan R1 dan R2 itu persamaan pertama. Dan dari R1 plus R2 kita bisa tuliskan juga ini untuk persamaan kedua dari R1, R2 ini. Jadi persamaan pertamanya yaitu menggabungkan, persamaan keduanya yaitu menambahkan dari R1 dan R2. Dan selanjutnya R1 dan R2-nya diasterikan. Oke. Di situ juga termasuk dalam ekspresi reguler. Kita lihat contoh di bawah. Jika alfa sama dengan himpunan ya ini, tutup kurungnya salah, himpunan 0,1 itu sama dengan himpunan A, B. Jadi nilainya itu sama. Tapi dia melakukan inputannya berbeda. Jika ini huruf, jika ini angka, di sebelahnya huruf. Tapi posisinya itu sama. Oke? Selanjutnya di sini kita lihat. Di sini ada 0 plus 1. Jadi dari contohnya himpunan 0,1 ini, kita buat menggunakan pertambahan seperti ini, jadikanlah seperti 0 ditambah 1, tetapi ditambahkan asterik di sini. Oke, ditambahkan asterik di sini, dan di sini juga dari 1 dikeluarkan, di dalam kurungnya 0 ditambah 01. Jadi dari contoh ini kita bisa buat rumus-rumus seperti di bawah ini. Mungkin nanti lebih jelasnya kita masuk ke contoh lebih detailnya. Tapi dari sini contoh di atas ini hanya memasukkan ke dalam rumus. Jadi sebenarnya ekspresi reguler itu kita lebih mempermudah. Jadi dari sebuah contoh angka-angka kita masukkan ke pembuatan rumusnya. Ya. Oke. Selanjutnya di sini ada akibat logis ekspresi reguler berdasarkan aturan-aturan dalam teori himpunan. Di mana coba kita lihat yang pertama. Di sini ada A gabungan dari B. Itu nanti hasilnya juga bisa B gabungan dari A. Kebalikannya. Oke? Di sini juga ada yang kedua. A gabungan dari apa ini? Simbol apa ini? Himpunan kosong. Himpunan kosong. Oke, himpunan kosong. Berarti A gabungan dari himpunan kosong itu bisa
sama dengan himpunan kosong gabungan dari A. Setelah itu juga A digabung dengan A, maka hasilnya adalah A. Selanjutnya A dalam kurung A digabung dengan B, tutup kurung, dan digabung dengan C, maka hasilnya adalah A sama saja seperti A digabung dengan dalam kurung B union C. Itu sama saja sebenarnya. Oke, selanjutnya A epsilon sama dengan epsilon A sama dengan A. Jadi hanya dibalik epsilon di depan. Setelah didapatkan epsilon, maka yang keluar adalah hanya A aja. Oke, selanjutnya contoh ke-6. Di sini A himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong A atau sama dengan, yaitu hasil akhirnya adalah himpunan kosong. Dan selanjutnya dalam kurung AB dan C itu sama dengan seperti A dalam kurung BC. Jadi ekspresi reguler ini semua atau aturan-aturan ini semua kalian harus pahami dulu sebelum masuk ke contoh ekspresi reguler. Jadi kalau misalnya bingung mengerjakan ekspresi reguler soalnya nanti, kalian bisa membuka aturan-aturan ini. Karena di sini cukup detail, menurut saya cukup detail untuk menentukan arah dari hasil ekspresi reguler yang akan kita lakukan nanti. Oke? Selanjutnya bahasa reguler, yaitu apabila R adalah RE, maka L atau dalam kurung R adalah bahasa reguler yang dibentuk menggunakan ekspresi reguler R. Coba kita lihat contoh di sini, contoh pertama. Di sini ada A, B, B apa ini? Disebut apa ini tadi logo, simbolnya? Asterik, Bu. Oke, asterik. Di sini A, B asterik, dan CC. Dan dihasilkan sebuah string di bawah ini. Kita lihat, jika di satu contoh ini ada asterik, di sini asteriknya adalah B ya. Asteriknya adalah B. Jadi kalau misalnya dia ada asterik ini bisa dimunculkan dan juga bisa tidak dimunculkan. Oke, pahami dulu konsepnya. Jadi jika dia asterik itu bisa dimunculkan tetapi juga bisa tidak dimunculkan. Dan bisa muncul dia berulang kali. Oke, sudah paham yang Ibu maksud tadi? Jadi jika dia B asterik, dia bisa muncul, dan dia juga tidak bisa muncul, tetapi jika sekali muncul juga bisa lebih munculnya, lebih dari sekali munculnya. Jadi kita lihat hasilan string yang pertama. Karena ini B asterik, kita tidak memunculkan. Jadi yang kita wajib munculkan adalah A, maka A akan turun. CC ini wajib dimunculkan dan dia turun. Jadi hasilnya adalah ACC untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, karena A di depan ini adalah wajib turun, berarti kita munculkan. Dan B asterik ini mau kita munculkan. Jadi dia turun. Oke. Dan CC ini wajib turun, maka dia akan tampil CC. Hasilnya adalah A, B, CC. Contoh lagi yang ketiga di sini. A turun ke bawah. B, kalau misalnya B ini muncul dan kita mau lebih dari sekali munculkannya boleh lebih. Kalau misalnya mau 3, 4, 5 juga boleh. Tapi yang wajib turun muncul yaitu A, B-nya 2 kali kita tampilkan, dan CC-nya turun.
Jadi A, B, B, C, C. Nah, selanjutnya juga sama. Di sini A turun, B-nya mau tampil 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh. Kita tampilkan di sini 3 kali dan C-nya turun, berarti A, B, B, C, C. Oke, berarti B bisa tidak muncul atau muncul sejumlah berkali-kali, berhingga kali. Oke, dari contoh 1, ada yang masih belum paham? Atau bingung, Bu? Paham, Bu. Bu, maaf Bu, mau bertanya Bu. Iya. Iya, Sandi. Itu yang di contoh yang pertama, yang Iya. ACC, Ya. kenapa B tidak turun Bu? Ya, yang ini, yang pertama. Betul. Ya, tadi awalnya sudah Ibu jelaskan. Jadi tolong dicatat baik-baik ya. Jadi jika B ini adalah asterik, jadi ini B ini asterik ya. Jadi ini, yang ini gabung. Ini gabung. Ini gabung ya. Ini bukan pisah, ini gabung. Jadi B ini asterik. Jika asterik, maka dia bisa tidak tampil. Tolong dicatat, dia bisa tidak tampil. Dan dia juga bisa tampil. Dan tampilnya juga bisa lebih. Seperti ini. Di sini dia tampil, tapi hanya sekali. Di sini dia tampil lebih dari sekali. Di sini dia tampil sampai 3 kali, tapi dia juga bisa tidak tampil di sini. Itu adalah salah satu keunggulan dari asterik atau simbol asterik ini. Tetapi jika tidak memiliki simbol asterik, A dan CC, dia harus tampil di semua string ini. Oke? Oh iya Paham? Bu, mudah. Oke, berarti sudah paham ya. Tolong dicatat. Jadi tidak bingung. Gimana? Sudah paham? Bu, mau tanya lagi, Bu. Ya, boleh. Kenapa ini stringnya menghasilkan 4? Maksudnya ACC, ABCC, ABBCC, ABBBCC. Kenapa 4 kali, Bu? Oh iya, oke. Sebenarnya ini hanya sebagai contoh. Jadi kalian juga bisa menampilkan 5, 6, 7 gitu loh. Ini hanya sebagai contoh saja. Kalau misalnya kita buat lagi di sini koma, berarti Ibu di sini hanya menampilkan, jadi kita mau buat hasil string ini yang kelima. Maka berarti kita dapat tuliskan A, B, 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 C, C. Karena di sini B-nya sudah 3, berarti di yang kelimanya adalah 4. Karena asterik ini yang berhingga kali jika dia sudah sekali muncul. Oke? Sudah jelas? Ya, Bu. Oke. Sudah. Oke. Berarti sudah paham ya contoh 1 ya? Sudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Kalau di yang pertama itu dia berupa huruf. Kalau yang kedua yaitu berupa angka. Sekarang Ibu tanya, kalau sudah paham di contoh yang pertama. Contoh yang kedua, asteriknya angka berapa? 0. 0. 0. 0 yang di depan atau yang di belakang? Belakang. Belakang. Berarti angka 0 sama 1 yang di depan itu sudah pasti ya? Berarti angka yang di belakang ini masih bisa dikeluarkan dan masih bisa juga tidak dikeluarkan atau ditambahkan jika dikeluarkan. Oke? Berarti kita dapat menuliskan 01. Betul tidak? Betul. Terus selanjutnya kita juga bisa menuliskan 010. Betul? Betul.
Oke, selanjutnya kita juga bisa menuliskan 0100. Bisa, karena di sini asterik, ya. Kalau asterik berarti nolnya ditambah berkali-kali, munculnya berkali-kali juga bisa. Dan selanjutnya juga 01 sudah di depan. 00 berarti ditambahkan lagi nolnya 1 karena di sini asterik. Oke, berarti sesuai kan? Iya. Nah, Iya, Bu. jika Ibu mau nambahkan lagi yang kelima, ditulisnya berapa jadinya? 010000. Oke, berarti 0 di belakang 1 ada 4 ya? Benar? Iya. Benar. Oke. Betul. Oke, berarti sudah paham ya? Di contoh kedua ya? Paham, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk di contoh yang ketiga. Nah, di sini contohnya stringnya ini sama-sama asterik. Di mana asterik juga bisa tidak ditulis dua-duanya. Benar tidak? Tidak Iya. ditulis dua-duanya, tapi juga bisa dimunculkan salah satu. Jadi gini, jika dia sama-sama asterik, sama-sama mempunyai simbol asterik, jadi kita bisa menghasilkan sebuah string, yaitu kita gambarkan atau kita simbolkan pertama kali inputannya, yaitu adalah simbol dari epsilon atau epsilon. Oke, paham? Jika dia sama-sama asterik, maka kita bisa menuliskan hasilnya yang pertama adalah epsilon. Karena kita juga maksud dari epsilon apa tadi? Memiliki satu anggota saja. Epsilon benar memiliki satu anggota saja, atau himpunan kosong yang sebenarnya ada isinya, tapi dilambangkan oleh epsilon. Oke, paham sampai sini kenapa? Kalau misalnya dia dua-duanya asterik, maka kita tidak menampilkan dua-duanya, kita awalnya menuliskan simbol epsilon. Himpunan yang sebenarnya ada isinya, cuma kita menuliskan dengan simbol epsilon. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya, karena ini sama-sama asterik, berarti tampilan awal kita hanya menampilkan A. Boleh kan nampilkan A saja, B tidak ditampilkan? Boleh? Boleh. Boleh. Selanjutnya, kita tampilkan saja B. Boleh A tidak ditampilkan? Boleh. 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 Ya, on aja semua mic-nya. Ibu lebih suka, nggak apa-apa. On aja. Kita di sini banyak interaksi aja. Ya. Selanjutnya, di sini A-nya boleh Ibu tampilkan 2 kali, tapi B-nya tidak Ibu tampilkan. Boleh. Boleh. B-nya juga Ibu tampilkan 2 kali, A-nya tidak Ibu tampilkan. Di sini A-nya 3 kali ditampilkan, B-nya tidak apa-apa tidak tampil. Dan B di sini tampilnya 3 kali, A-nya tidak tampil 3 kali, tidak apa-apa. Selanjutnya A tampil 3 kali dan B tampil 3 kali, boleh karena sama-sama apa? Asterik. Asterik. Ya. Oke. Jadi A dan B bisa tidak muncul atau muncul berhingga kali. Bisa tidak muncul atau berhingga kali. Jadi kalau dia tidak muncul, dituliskan dengan simbol yaitu epsilon, dan jika tidak muncul A saja, B saja bisa. Asal sama-sama memiliki simbol asterik. Untuk contoh ketiga, Ibu kira paham semua atau ada yang masih bingung? Paham, Bu. Paham ya? Paham. Oke, paham. Selanjutnya kita masuk ke contoh keempat. Di sini kita lihat contoh keempat. Di sini dia berbentuk seperti ini, yaitu ada dalam kurung A plus B asterik, di mana sebuah hasilnya coba kita lihat di sini.
Jika A plus B asterik itu bisa juga kita masukkan A saja. Karena sama saja seperti A diasterikan dan B diasterikan. Oke, sama seperti ini tapi juga bisa dituliskan seperti ini. Maka hasilnya juga dapat dituliskan seperti ini. A saja yang muncul bisa, B saja bisa, penggabungan saja bisa, atau A, B bisa. Karena sebenarnya contoh 3 itu sama dengan contoh 4, cuman hasil atau awalannya itu adalah penulisannya berbeda. Oke, sampai sini? Gimana? Oke. Sudah paham? Paham, Bu. Paham. Oke, paham. Selanjutnya kita masuk contoh kelima. Di mana kelima ini lebih panjang ya. Coba kita lihat di sini lebih panjang. Tapi dari hasil kelima ini kita harus lihat dulu. Di sini ada himpunan string biner yang mengandung paling sedikit 1 substring 00. Sebelumnya karena mungkin agak ini ya, agak ada ribut ya mungkin, agak di open aja dulu mic-nya. Ya, udah semua ya. Oke, Ibu lanjutkan di sini. Di sini kita lihat seperti contoh 4 tadi penulisannya 0 tambah 1 itu diasterikan itu. Dan di sini ada 0, 0, dan selanjutnya ada 0 plus 1 diasterikan. Berarti yang asterik yang mana? 0 plus 1 yang di dalam kurung, Bu. 0 plus 1 ini? Depan Ya. belakang itu asterik semua, Bu. Ya, ini juga asterik ya. Berarti Iya. 0 plus 1 asterik di depan dan 0 plus 1 asterik di belakang. Semua setuju? Ini asterik? Setuju. Setuju. Oke. Berarti yang mana yang tidak termasuk asterik? Atau wajib 0, 0. dikeluarkan? Kosong. Yang ini ya? 0, 0. Yang ini ya? Iya, Bu. Yang Yang ini berarti wajib dikeluarkan ya. Oke, kalau asterik tadi tidak wajib atau sekali keluar bisa 1 atau lebih, tetapi yang bukan asterik itu adalah wajib untuk dikeluarkan. Oke, selanjutnya bisa nggak awalnya Ibu menghasilkan 00? Coba satu Bisa. orang jawab. Kenapa bisa? Karena kan di depan itu 0 plus 1 itu kan asterik. Jadi dia Ya. mau dimunculin ataupun enggak, boleh. Ya, depan belakang ya, sama-sama asterik ya, bahwa dia bisa dimunculkan, bisa enggak. Tetapi 00 ini adalah wajib untuk dikeluarkan atau dimunculkan. Oke, kita lihat lagi contoh yang kedua, yang ini. 0-nya di depan ini didapat dari salah satu 0 atau 1 yang mau kita keluarkan. Jadi yang pertama, yang dari contoh kedua ini kita mau keluarkan 0. Berarti kita tampilkan 0. Selanjutnya, 1 ini tidak kita keluarkan. Kan terserah kita. Karena di sini asterik, kita hanya mengeluarkan 0. Oke? Maka di sini tampilnya 0 saja. Selanjutnya, di sini 00. 00 ini didapat dari mana? Karena 00 ini adalah wajib untuk dikeluarkan. Jadi harus ditampilkan 00. Dan 1 ini didapat dari mana? 1 ini didapat dari 0 plus 1 asterik. Kita mau keluarkan adalah hanya angka 1. 0 ini tidak kita keluarkan. Oke? Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Ya, selanjutnya di sini sama. 00 di tengah ini didapat dari angka yang sudah harusnya keluar memang. Nah, setelah itu di depannya adalah 0, ini diambil dari 0 plus 1, yang kita mau keluarkan adalah 0. Selanjutnya di belakang 0 ini didapat dari asterik 0 plus 1, kita mau keluarkan 0. Selanjutnya lagi, 1, 0, 0, 0, 1, 1.
Didapat dari mana? Didapat dari 00 ini. Sorry. Yang 1 ini didapat dari 0 plus 1. Kita hanya keluarkan 1. 00 ini didapat dari yang ini. 2 yang memang harus wajib dikeluarkan. Oke. Selanjutnya, di sini ada 0. 0 ini dari 0 plus 1 asterik. 0-nya kita keluarkan. Nah, di sini 1-1. Kenapa 1-1 kita keluarkan? Karena di sini 1 asterik kita bisa mengeluarkan lebih dari 1 angkanya. Berarti 1-1. Oke, selanjutnya lagi. Ada angka 1 di sini. Dari mana? Dari 0 plus 1 kita mengeluarkan angka 1 saja. 0-nya tidak kita keluarkan. 0 di sini karena wajib dikeluarkan, kita keluarkan. Dan dari 0 plus 1 asterik kita hanya mengeluarkan angka 1. Oke, karena di sini himpunan string biner mengandung paling sedikit 1 substring, yaitu adalah 00. Karena 00 ini adalah wajib untuk dikeluarkan. Oke, gimana? Sudah sampai sini? Ada yang masih bingung? Sudah, Bu. Sudah paham. Oke, paham ya? Ibu harap semuanya bisa memahami materinya ya. Jika ada yang bingung, langsung ditanyakan, jangan tunggu Ibu selesai. Ya. Selanjutnya di sini kita masuk ke contoh lagi. Coba dilihat di sini. Tentukan bahasa reguler yang dibentuk oleh R sama dengan dalam kurung AA asterik. Di mana kita kalau masukkan ke dalam rumus LR ini, kita dapat menuliskan L dalam kurung R itu sama dengan L, karena di sininya penulisannya harus buka kurung, kita masukkan buka kurung, kita masukkan angka ini ke dalam sini, AA, diasterikan, itu sama saja atau bisa dituliskan seperti lambang ini tadi, lambang apa namanya? Lambda. Lambda. Oke, lambda. Dan kita masukkan, setelah kita tuliskan lambda atau epsilon tadi ya, atau himpunan kosong. Selanjutnya kita menuliskan AA atau A 4 kali dan A. Kenapa awalnya AA? Ada yang tahu? Itu karena dari awal inputannya AA. Ya benar, karena dari awal inputannya AA, jadi huruf pertama kali yang wajib kita tulis adalah AA-nya untuk kedua kali. A-nya itu dituliskan AA. Jangan sampai inputan pertama kali AA, kalian hanya menuliskan A di sini. Ini udah pasti salah. Jadi kalau misalnya kita menuliskan AA inputan pertama, maka hasil yang keluar setelah epsilon atau lambda yaitu adalah AA. Dan selanjutnya, karena AA ini tampil sekali, selanjutnya berarti AA itu harus tampil 2 kali. Jadi AA dan AA. Oke, untuk yang ketiga kali juga sama. Tampilnya AA, AA, dan AA. Oke, paham? Jika di sini tampilnya 3 kali, berarti AAA, di sini juga AAA, AAA gitu. Oke? Dan kita dapat merumuskan dari hasil bahasa reguler ini ke dalam suatu rumus di sini. Jadi kita bisa dapat menuliskan A pangkat 2. Didapat dari mana A pangkat 2? Jadi A pangkat 2 itu sama saja seperti A ini ada 2 kali. Dan dia dipangkatkan lagi AA dan AA. Jadi A itu pangkat 2. Jadi 2 kali dia ditulis. Jika dia AAA, kan 3 kali tuh. Berarti di sini A pangkat 3. Seperti itu. Dan A ini kita bisa mengkondisikan hingga N. Jadi A pangkat 2 N. Itu sama saja seperti N lebih besar sama dengan karena di sini lambda atau epsilon, maka kita menuliskan di sini 0. Jika di sini ada angka atau huruf misalnya A, berarti kita ganti 0 ini menjadi angka 1.
Oke? Jadi gunanya bahasa reguler ini dari suatu kalimat atau kata kita merubah dulu menjadi bahasa reguler. Setelah itu kita mendapatkan suatu rumus dari bahasa reguler tersebut. Berarti di sini juga bisa menyatakan himpunan string A dengan jumlah genap. Jadi string A ini genap ya, AA itu 2, A-nya ini ada 4 kali, ini ada 6 kali, dan itu termasuk stringnya jumlahnya genap. Oke? Sampai sini gimana? Ada yang ditanyakan? Atau masih ada yang bingung? Oke, berarti Ibu anggap sudah bisa ya, udah paham ya untuk contoh yang ini. Selanjutnya di sini, tentukan bahasa reguler yang dibentuk oleh R sama dengan AA, epsilon atau AA asterik dan BB asterik B, di mana kita tuliskan dengan memasukkan rumus tadi dan R-nya diganti dengan ini, kita pindah ke sini, maka kalau kita gambarkan menggunakan bahasa reguler untuk mendapatkan suatu rumus menjadi ini, kita lihat AA-nya di sini kan sampai tidak terhingga. Jadi kita gambarkan A pangkat N, atau juga bisa kita tuliskan di sini BB, berarti B pangkat 2M, karena B ini sama-sama B, berarti kita bisa tuliskan saja di sini 2M plus 1. Kenapa di sini N, kenapa di sini M, Bu? N ini melambangkan A, M ini melambangkan B. Jadi karena kita menuliskan di sini B 2 kali, maka dia pangkatnya 2M. Kenapa di sini 1, Bu? Karena B ini adalah 1. Di sini B2 dan di sini B1. Jadi kita tuliskan B pangkat 2M plus 1. Sedangkan A di sini pangkatnya hanya sama-sama 2, tapi kita hanya menuliskan pangkat N. Oke? Dan bisa juga dituliskan N, kan N tadi pengganti A dan M itu pengganti B, berarti N, M lebih besar sama dengan 0. Oke? Selanjutnya, kita lihat contoh selanjutnya. Tentukan ekspresi reguler pembentukan bahasa pada S sama dengan 0,1. Kita masukkan di sini ya, 0,1. Kita lihat di sini ada sigma bintang, sigma asterik di sini, yaitu berarti di epsilonkan. Jika ada tampilan sigma asterik di sini, maka di epsilonkan atau di himpunan apa? Epsilon masuknya apa tadi? Halo? Halo? Halo Ibu. Ya, yang dimaksud dengan epsilon tadi apa? String kosong. Ya, string kosong. Berarti di sini sigma asteriknya di string kosongkan atau di epsilonkan yang memiliki substring 00. Di mana kita bisa menuliskan dari S sama dengan 0,1 di sini, kita masukkan menggunakan Arun, sisa baterai sangat minim. Silahkan lakukan pengisian. menggunakan rumus ini. Sebelumnya Ibu izin dulu ya, ngambil charger ya. Baik, Bu. Oke, sebentar Ibu pause sebentar ya. Jadi di sini tadi tentukan ekspresi reguler pembentukan bahasa pada S sama dengan himpunan 0 dan 1. Di mana kalau misalnya kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, maka didapat yaitu bisa memiliki suatu rumus lagi di sini. Di sini kita masukkan rumusnya, jadi ada namanya
simbol atau sigma asterik diartikan seperti diepsilonkan. Jadi juga memiliki substring 00. Jadi ada substring yang wajib nih, yaitu 00. Di mana kita bisa gambarkan seperti contoh sebelumnya, dari angka 0,1 kita bisa dapat menuliskan yaitu 0 plus 1 asterik, di mana 00 ini adalah wajib kita tuliskan, dan 0 plus 1 asterik. Jika kita nanti mendapatkan soal atau mendapatkan sebelum merubah menjadi bahasa reguler, yaitu S sama dengan 01, kita bisa merubahkan seperti ini. Yang penting angka 0,1-nya itu tampil. Oke? Dan memiliki substring 00. Jadi substring 00-nya ini wajib, jadi kita tampilkan. Dan angka 0,1 itu kiri kanannya kita asterikan. Maka didapatkah dari S sama dengan 0,1 didapatkan sebuah bahasa regulernya seperti ini. Dan kita lihat, kita juga bisa merubah nih dari sigma sama dengan A, B, himpunan A, B, kita masukkan menggunakan rumus, dan ada rumusnya lagi, kita tinggal masukkan di sini. Berarti A, B pangkat N, berarti kita tampilkan A, B-nya kita, terserah kita mau nampilkan seperti apa. Menampilkan 4 kali, 5 kali juga bisa, karena di sini kita hanya menampilkan 3 kali. Oke, dan di sini juga A plus B-nya bisa tidak diasterikan, bisa. Maka di sini A plus B di sini tidak diasterikan, tetapi di belakangnya A plus B ini diasterikan. Berarti kalau A plus B di depan ini wajib muncul, dan di belakang ini tidak wajib muncul, atau sekali muncul bisa terserah mau lebih dari 1 ataupun 1. Oke. Selanjutnya, nah sebelum masuk ke sini ada yang ditanyakan nggak? Untuk bahasa reguler dengan contoh-contoh sebelumnya. Ada yang ditanyakan? Bu, kenapa Ya. ini S sama dengan 0, X sama dengan dalam kurung Gimana? kurawal 0,1. Gimana contoh S yang mana? sama Contoh yang mana? dengan dalam yang tentukan ekspresi reguler pembentuk bahasa S. Ya, oke. Bahasa S. Itu kan S sama dengan dalam kurung kurawal 0,1. Iya, betul. Terus jawabannya di situ kenapa yang wajib 00 tapi satu-satunya nggak wajib, kayak gitu, Bu. Oke, kalau ada contoh kasus seperti ini, kalian juga harus melihat rumusnya juga ya. Jadi jika dapat contoh kasus seperti ini, ada rumus yang akan muncul, yaitu seperti ini. Jika kita di sini juga ada himpunan 25, berarti yang wajib angkanya muncul yaitu 25. Jadi ya, dari contoh bahasa reguler yang ini harus memperhatikan lagi rumus yang muncul ini. Ya. Jadi jika angkanya di sini 7 sama 5 berarti memiliki substringnya 75 yang wajib. Jadi dari bahasa reguler ini muncullah suatu rumus baru lagi dan menghasilkan suatu bahasa reguler yang baru. Oke? Gimana? Sudah paham atau masih ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Oke, berarti Ibu bisa dapat melanjutkan atau ada yang masih mau ditanyakan ini yang lain? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjut. Ibu semangat sekali ya mengejar kelas kalian ya. Ibu harap
semuanya lebih banyak bertanya ya. Atau kalau misalnya ada kesusahan apa langsung ditanyakan ya. Bingung apa ditanyakan, jangan diam, jangan hanya diam. Baik, Bu. Ya, Ibu suka mahasiswa yang aktif. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas hubungan RE atau fine automata, di mana RE tadi adalah ekspresi reguler, di mana ekspresi reguler bisa digunakan untuk membentuk diagram state. Jadi, di sini kita akan masuk ke suatu diagram state. Sebelumnya, NFA dan DFA sudah pernah buat diagram state kan? Yang ada simpul-simpul. Ya, sudah ya. Dan IR dapat membentuk FA dengan DFA, NDFA, dan M-move. Di mana kemarin Ibu sudah mengajarkan DFA, NFA, dan M-move ya. Di situ membuat diagram state. Oke, kita masuk ke hubungan ekspresi reguler dan NFA atau non-deterministic finite automata. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah ekspresi, sebentar. Mouse-nya Ibu kelihatan nggak? Ada sebuah ekspresi yaitu simbol epsilon, di mana simbol epsilon di sini menghasilkan sebuah diagram state, yaitu dimulai dari Q0 sama dengan Q1. Di mana tadi Ibu jelaskan epsilon adalah himpunan yang dapat dituliskan atau tidak dapat dituliskan, dan atau epsilon di sini menggambarkan himpunan kosong, yang dimana kalau misalnya di diagram state-nya kita bisa gambarkan seperti ini. Artinya ini ada mulai atau state-nya, yaitu dari Q0 itu sama dengan Q1. Kembali ke state-nya sendiri atau sama dengan state-nya sendiri. Itu jika ekspresinya epsilon. Tapi jika ekspresinya kosong atau himpunan kosong, berarti kita bisa menggambarkan diagram transisinya atau diagram state-nya, yaitu dari Q0, awalnya Q0 tidak terhubung karena dia himpunan kosong, tidak terhubung sama Q1. Oke? Dan selanjutnya ada A asterik B, di mana kita bisa melihat di sini jika dia epsilon, maka awalannya Q0 terhubung dengan, jika inputannya A atau A asterik, maka dia terhubung dengan Q0 sendiri. Dan jika dia epsilon, maka dia terhubung langsung dengan Q1. Tetapi dia tidak dihubungkan dengan Q2. Jika dia epsilon. Tetapi jika dia tidak epsilon, dia dapat inputan B, maka dia langsung terhubung dengan Q1. Akhirnya yaitu Q1. Oke? Selanjutnya di sini ekspresi AB. Di sini ekspresi AB jika kita gambarkan awalannya Q0 kita inputkan A, maka terhubung dengan Q1. Dan jika kita masukkan inputan B, maka terhubung dari Q1 ke Q2. Berarti final state-nya adalah Q2. Dan selanjutnya jika A plus B kita gambarkan diagram transisinya dari awal Q0, jika dia diinputkan A atau B, jadi kalau A plus B itu dia diinputkannya sembarang, A atau B, maka dia langsung masuk ke Q1. Oke, selanjutnya di sini dari AB, dalam kurung AB asterik, kalau kita gambarkan, awalannya Q0, jadi kita hanya menginputkan A,
Berarti dari inputan awal A masuk dari Q0 ke Q1 dan selanjutnya jika kita masukkan inputan B maka dari Q1 ke Q0. Tapi kalau kita juga mau masukkan AB berarti kita juga karena ini epsilon kita tampilkan dua-duanya berarti kita bisa juga membuat garis di sini tambahan. Kita bisa juga memasukkan langsung AB. Maka kalau kita masukkan AB, berarti kan panah A ini berbeda dengan AB. Jangan digabung. Oke? Selanjutnya, di sini ada A, dalam kurung BA, asterik. Di mana kita coba lihat di sini. Jika kita mau masukkan awalnya A, berarti dari Q0 ke Q1 kita masukkan A. Karena ini asterik, kita masukkan B saja, boleh. Maka dia akan balik ke Q0, dari Q1 ke 0, B saja. Tapi jika dari Q1 ke Q0 kita mau masukkan A, berarti kita tambahkan saja di sini, koma A. Atau kalau misalnya mau masukkan dua-duanya, boleh. Karena di sini 1, sebenarnya kita juga bisa menambahkan garis lagi di sini, yaitu BA. Jika kita mau nampilkan BA asteriknya untuk tampil ke Q0 dua-duanya. Oke? Jadi untuk yang ini hubungan RE dan NFA, ada yang ditanyakan? Karena di sini dari ekspresi yang kita dapat dari ekspresi reguler tadi, kita gambarkan ke diagram transisi. Jadi kita harus tahu setelah kita menentukan ekspresi reguler, bahasa regulernya kita tampilkan. Jadi dari ekspresi reguler ini akan tampil seperti apa sih? Diagram transisinya, oh dari ini maka tampilnya seperti ini. Kalau dari A plus B bisa tampilnya seperti ini. AB berarti tampilannya diagram transisinya seperti ini. Gitu. Jadi di sini dari menentukan bahasa reguler atau kita sudah dapat bahasa reguler, setelah itu kita menggambarkan ke diagram transisi yang bentuknya seperti ini. Oke, sebenarnya makanya Ibu bilang kemarin, perkuliahan selanjutnya akan ada hubungannya dengan perkuliahan sebelumnya. Jika kalian ada dalam kesusahan di mata kuliah, di pertemuan sebelumnya bakal kebingungan lagi di pertemuan selanjutnya. Makanya Ibu harapkan jika ada yang ditanyakan atau masih bingung, Ibu sangat berharap kalian langsung bertanya sama Ibu gitu. Oke, sampai sini sudah paham ya bahasa reguler? Paham, Bu. Ya, jadi dari kita menentukan bahasa reguler itu menjadi suatu rumus, kita tentukan lagi diagram transisinya, kita gambarkan diagram transisinya. Oke, selanjutnya di sini bagaimana IR menerima string. Coba kita lihat di sini. Diberikan IR 1 asterik. 1 asterik. Habis itu 1 asterik 0, 1 asterik 0, 1 asterik. Berarti di sini 0 ini wajib, 0 ini wajib, dan 1 itu sama-sama asterik. Berarti bisa dimunculkan atau tidak dimunculkan. Benar kan? Betul, Bu. Oke. Dan di sini kalau kita gambarkan di diagram state, berarti kita bisa membuat juga di sini ada pernyataan final state-nya adalah Q2. Berarti kita gambarkan Q2 adalah final state. Dan kita masukkan dari awal. Kita masukkan dari awal. Kita lihat. Jika dari Q0 kita inputkan 1 asterik, maka dia akan kembali ke state-nya sendiri. Tetapi jika kita inputkan 0 karena di sini wajib, maka dia berpindah dari state Q0 ke Q1. Kita masukkan lagi 1 asterik, berarti dari Q1 kita masukkan angka 1,
maka dia akan kembali ke setnya sendiri, yaitu Q1. Dan selanjutnya kita masukkan 0. Berarti dari Q1 karena dia wajib untuk keluar, maka kita berpindah state, yaitu ke Q2. Berarti dari Q1 berpindah state menjadi Q2. Dan dari Q2 kita inputkan 1 asterik, berarti dia masuk ke state-nya sendiri, yaitu Q2. Oke? Berarti kita dapat juga menyelidiki string di sini ya. Di mana jika 1101000 diterima atau tidak. Gimana cara menentukannya? Kita lihat di sini angka 1, kita dari Q0. Angka 1 masuk ke Q0. Selanjutnya 1 lagi masuk ke Q0. Selanjutnya angka 0, berarti dia berpindah ke Q1. Dari Q1 masuk angka 1, berarti dia tetap di Q1. Masuk lagi 0, berarti dia berpindah ke Q2. Setelah itu masuk lagi 0. Di sini dari Q2 ada nggak pernyataan untuk kembali lagi ke atau inputannya 0? Ada nggak pernyataannya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti string ini diterima atau ditolak? Buat pernyataan yang ini. Diterima atau tidak? Tidak. Ya, jadi dari pernyataan selidiki string ini maka dia tidak diterima. Karena dari himpunan Q2 ini tidak ada inputan kosong lagi. Karena kita membuat diagram state ini sesuai dengan IR-nya yang ini, IR-nya yang di atas ini. Ya, IR-nya yang ini. Jadi ini hanya inputan di mana kita menyesuaikan inputan ini, kita masukkan dan kita tentukan dia termasuk diterima atau ditolak atau tidak masuk ke dalam ekspresi reguler. Dan selanjutnya coba kita masukkan 1, masuk ke Q0. Kita masukkan 0, masuk ke Q1. Kita masukkan lagi 0, masuk ke Q2. Kita masukkan 1, masuk ke Q2. Kita masukkan lagi 1, masuk ke Q2. Berarti dari string ini bisa diterima atau ditolak? Dari string ini diterima atau ditolak? Terima. Diterima. Ya, diterima karena hasil dari terakhir string ini termasuk di dalam diagram state ini. Sesuai tidak? Sesuai. Maka string ini dapat diterima dan string awal ini tidak dapat diterima karena hasilnya dia minta terakhir 0 karena di sini kalau sesuai diagram state-nya tidak ada inputan terakhirnya 0. Oke? Sampai di sini paham? Paham. Oke, paham. Selanjutnya, coba kita lihat ya. Dari diagram state di atas, kita dapatkan tabel transisinya. Jadi kalau kita inputkan dari Q0, kita inputkan 0, dia berpindah ke Q1. Tahu ya caranya membaca tabel? Paham ya? Sama dengan Paham. ya, sama dengan DFA dan NFA ya. Jika kita dari state Q0 kita inputkan 0, maka berpindah ke Q1. Jika dari state Q0 kita inputkan 1, maka dia akan berpindah maka tetap berada pada Q0. Jadi ada juga jika Q0 kita berpindah kita inputkan 0, maka dia termasuk apa kalau dia minus begini? Ayo, apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau dia
Gambarnya seperti ini, jika jika state key 2 kita masukkan 0, maka dia termasuk adalah kosong. Ya. Seperti tadi, contoh tadi, jika dia diinputkan 0, di sini dia tidak diterima, maka dia juga termasuk kosong. Iya, Bu. Ya, jadi kita bisa dapat menuliskan tabelnya kosong seperti ini. Atau tidak, kalau enggak digambarkan seperti lingkaran dan ditambahkan seperti ini. Oke? Dari diagram state di atas dapat diketahui S. S ini apa? F ini apa? Ayo, siapa namanya? Kalau bisa jawab siapa namanya dan silakan menjawab. Atin, Bu. Oke. Atin? S itu stat awal. Ya. Stat awal, Bu. Ya, F itu apa? Suaranya hilang, Bu. Oh, F itu apa F? F itu himpunan terakhir, stat akhir. Oke, atau finish state ya. Jadi S itu ada start state dan F itu adalah final state, di mana S-nya di sini atau start state-nya di sini adalah key 0 dan Suaranya final. putus-putus, Bu. Halo, halo. Gimana? Udah jelas? Halo. Sudah. Udah ya. Mungkin jaringannya Atin atau gimana? Kesemuanya jelek atau gimana nih jaringan Ibu? Suara Ibu di saya kurang. Suara Ibu Di saya putus. putus. Putus-putus ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Sebentar. Sebentar ya. Halo, sudah bagus jaringannya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Oke. Ibu lanjut ya. Oke, tadi sampai sini ya. S yaitu start state dan F itu adalah final state. Yang dimana start state-nya adalah key 0 dan F-nya itu final state-nya adalah key 2. Tampilkan ya. Udah tampil ke layar kalian? Tampil, Bu. Sudah. Oke, kita masuk ke tabel transisi. Di mana kalau kita masukkan seperti contoh sebelumnya, kita lihat di sini cara menentukan dari tabel transisi. Kita dapatkan 110100. Jika begini soalnya, kita masukkan, kita awalnya start state-nya adalah key 0. Key 0 berarti kita dapat menuliskan dari soalnya ini, semuanya kita masukkan. Setelah itu, yang kedua, key 0, kita potong angka paling pertamanya, kita hilangkan. Jadi, kalau misalnya awalnya 110100, jika kita inputkan di state key 0, maka yang soalnya tadi semua akan tampil. Setelah dari key 0, angka paling depannya yaitu 1, untuk masuk kedua akan hilang. Coba perhatikan. Di sini 110100. Jika kita masukkan ke key 0, maka satunya yang ini akan hilang. Jadi sisa 10100. Selanjutnya, kita masuk lagi ke key 0, maka angka 1 yang di depan ini akan hilang. Jadi sisa 0100. Karena 0-nya ini sesuai dengan key 0, dia sama 0,
maka setelah selanjutnya akan tampil berpindah ke Q1. Karena Q0 sesuai dengan 0 yang pertama ini, sama. Maka dia langsung... Yang lain Halo? suaranya, Bu. Suaranya hilang-hilang, Kak? Tadi suaranya Iya nih. Iya Bu, suaranya hilang-hilang. Suaranya hilang-hilang ya. Bentar lagi Ibu yang hilang ini. Ya sudah, oke. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi kita selesai. Nanti kalau misalnya dalam Ibu penjelasan suaranya hilang, langsung ngomong ya. baik, Bu. Oke. Dari Karena- penjelasan tadi, Bu, yang awal, Bu. Oke, sebentar ya. Ibu share screen lagi. Ya, oke. Tadi yang ulangin dari awal atau gimana? Iya, Bu, dari penjelasan transisi tadi, Bu. Oke, dari penjelasan transisi dari awal ya. Iya, Bu. Oke, jadi dari transisi ini kita dapat soal 110-100, di mana kita akan masuk ke step Q0, di mana Q0 kita dapat menuliskan semua hurufnya dari soal tersebut. Kita masukkan, setelah itu kita cocokkan lagi ke Q0. Dari step awal Q0, kita hilangkan angka 1 di depan. Angka 1 di depan kita hilangkan, setelah itu muncullah angka 10100. Karena Q0 belum sesuai dari 1, maka Q0 bakal muncul lagi. Q0 muncul lagi, setelah itu angka 1 ini hilang. Angka 1 ini hilang, maka didapat angka 0100. Karena Q0 sesuai dengan 0, maka akan berpindah dari step Q0 ke Q1. Jadi perpindahan ini mengakibatkan 0 di depan ini hilang lagi. Karena sesuai nih 00. Berpindah lagi. Sisalah Q1, step Q1, didapat lagi 100. Di mana Q1 sama 1 sesuai, maka dia berpindah lagi ke Q1, tetap sama ke Q1, dan 00 ini dituliskan lagi. Ya, satunya ini hilang. Oke? Satunya ini karena sama, maka untuk selanjutnya, dari Q1 itu berpindah ke Q2. Dan dari 0-nya ini adalah 2, maka tersisalah 1. Jika hasil dari transisi ini mengakibatkan sisa, maka X tidak terdefinisikan sehingga tidak diterima. Jadi dari soal ini transisinya yaitu tidak diterima. Kecuali kita menemukan soal lagi nih, contoh kedua. Dari 10011, kita masuk ke Q0, kita tuliskan hurufnya lengkap. Satunya di depan sudah hilang, sisa 0011. Selanjutnya Q0 berpindah ke Q1. 0-nya di depan hilang, sisa 011. Karena Q1 kita berpindah lagi ke Q2. Setelah itu kita hanya menghasilkan 11, 0-nya hilang. Karena Q2 dihilangkan lagi 1, maka akan tampil Q2,1. Setelah itu karena hasilnya 1 sesuai, hasil terakhir kalau dia 0, dia tidak diterima. Tetapi jika hasilnya dia 1, maka transisi ini diterima. Karena string sudah terserap habis dan berhenti di step akhir, maka string diterima. Karena tadi di himpunan 0 ini tidak ada inputan 0, hanya ada inputan 1, dan step terakhir harus berada di Q2. Jadi jika dia inputan Q2-nya itu adalah 1, maka dia kembali Q2, karena
tadi Q2-nya itu tidak ada inputan 0, maka dia tidak diterima. Jadi jika dia inputannya 1 dan berada di Q2, maka dia diterima. Oke? Sampai sini paham? Paham. Bu mau Oke. tanya lagi, Bu. Ya, boleh. Tanya apa? Yang nomor 1. Ya. Ini kan yang awal Q0, terus yang kedua Q0 juga, ketiga Q0, Ya. keempat Q1, Ya. kelima Q1, terus yang Ya. terakhir Q2. Ya. Kayak gimana sih, Bu? Oh, kayak gimana penentuannya ya? Coba kita lihat. Ya. Awal dari step, kita sebenarnya menentukan tabelnya ini kita lihat gampangnya dari diagram state ini. Kalau kita inputkannya nilai 1, maka nanti satunya ini hilang, maka sisa tampilan 0, 1, 0, 1 kayak gitu. Coba kita lihat contohnya. Kalau kita tampilnya Q0, pertama kali kan start state-nya di Q0, berarti kita harus menuliskan Q0 dong, dengan soalnya yang lengkap. Selanjutnya kita masukkan lagi Q0 dengan membuang angka 1 di depan. Membuang angka 1 di depan, setelah itu menuliskan lagi yang di belakangnya. Karena 0 dan 1 ini belum sinkron, belum sama, maka kita memasukkan lagi Q0-nya. Jika Q0-nya kita inputan awalnya 0, sesuai tidak? Kalau kita inputannya awalnya 0, karena Q0 itu sama dengan Q0, maka dia langsung berpindah ke Q1. Oke? Karena Q1 itu sama dengan 1, maka dia tetap sama di posisinya Q1. Dan Q1 di sini jika kita inputkan 0, dia berpindah lagi ke Q2. Jadi kalau misalnya ada soal, kita tentukan transisinya dengan menggunakan tabel, kita lihat aja kalau dia berada di Q2, berarti dia sudah termasuk final state, berarti dia diterima. Tapi jika dia masih Q1, berarti dia tidak bisa diterima. Dan otomatis posisinya yaitu dia termasuk yang tidak terdefinisi atau sehingga tidak diterima. Karena Q2 di sini kan, di sini Q2 sama dengan 0. Sedangkan kalau di tabel ini Q2 tidak ada lagi inputan 0. Sedangkan kalau di sini Q2 kita masukkan 1, di contoh yang kedua Q2 kita masukkan 1. Kalau kita lihat diagram state-nya, Q2 kita masukkan 1 kan tetap sama state-nya sendiri Q2. Ya kan? Ya, Bu. Ya, makanya dia termasuk yang diterima. Oke? Berarti jika ketemu Q0 atau Q1 jika bertemu dengan 0, berarti pindah ke Q1. Terus jika ketemu sama 1, tidak berpindah kayak gitu, Bu. Jadi Q1 ya Q1 terus, kalau ketemu 0 bisa pindah ke Q2 kayak gitu. Ya, pokoknya intinya transisi yang diterima harus state terakhirnya sesuai dengan final state, dan dari final state itu harus ada inputannya. Jika dari final state itu tidak ada inputannya, seperti 0 ini, kan final state-nya Q2, tidak ada inputan 0 ini, maka dia tidak diterima. Oke? Jadi Ibu nanti membutuhkan jawaban dia termasuk yang tidak diterima atau diterima. Ya? Baik, Bu. Oke. Ya. Oke. Untuk ini Ibu harap di sini ada contoh soal. Jadi kalian bisa menggambarkan diagram state-nya. Ada contoh soalnya seperti ini tadi ya. Ini jika dia IR-nya seperti ini, berarti diagram state-nya seperti ini. Ibu minta gambarkan 5 di sini. Setiap mahasiswa pasti jawabannya berbeda karena di sini ada asterik. Asterik ini bisa dimunculkan atau tidak dimunculkan. Ya, dan jangan lupa juga harus terfokus sama ekspresi di sini.
Jika dia ada asteriknya, maka dia harus ada penghubungnya, atau kalau misalnya final state-nya dia tidak terhubung dengan garis. Tapi jika epsilon. Jika dia dari epsilonnya tidak ada, maka dia harus terhubung dengan state selanjutnya dengan menggunakan garis. Perhatikan contoh yang ekspresi ini dan diberi contoh dari IR ini untuk menggambarkan diagram state-nya ini. Ya, ini ada 5 soal. 5 soal Ibu harap mengerjakan untuk diagram transisi atau diagram state-nya. Gimana? Untuk tabel transisinya ini nggak usah. Jadi Ibu hanya butuh 1-5 ini untuk diagram transisinya atau diagram state-nya. Ya. Nanti Baik, Bu. ya, nanti dikerjakan, dikumpulkan lewat skalsa ya. Dikumpulkan Baik, lewat Bu. skalsa. Ya. Jadi 1-5 ini tolong dibuatkan diagram state-nya atau diagram transisi. Menjurunya ke contoh yang ini tadi, yang ini diagram state-nya, tapi Ibu hanya mengarahkan menggunakan ekspresi-ekspresi ini lebih jelasnya. Nanti video ini bakal Ibu upload ke Skalsa, jadi kalian kalau tidak paham bisa kalian ulangin lagi videonya atau tanya Ibu langsung. Ya, jadi hanya 1-5 Ibu minta kalian menggambarkan diagram transisi atau diagram state-nya. Nanti di-upload ke Skalsa. Waktunya 1 minggu sebelum pertemuan berikutnya. Ya, oke Baik, semua? Bu. Oke. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Ya, mungkin cukup sekian ini. Lumayan sudah berapa jam kita kuliah ini ya? Ibu akhiri saja. Ya, mungkin Ibu akhiri saja perkuliahan hari ini. Ibu harapkan semuanya dapat mengerjakan dengan baik. Kalau tidak paham, mohon didiskusikan. Ya, kalian harus lebih aktif untuk perkuliahan ini maupun perkuliahan yang lain. Ibu harap semuanya bisa, ya, dan hasilnya juga baik nanti UAS-nya atau UTS-nya. Oke, kalau gitu Ibu akhiri untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa absen di Skalsa ya. Nanti Ibu upload materinya ini ya. Iya, Bu. Oke, Baik, terima Bu. kasih semua. Sehat-sehat semua. Kalau mau perkenalan sama Ibu langsung, kalau ada di kampus, bisa langsung keluar ke ruangan dosen atau ketemu Ibu di kampus, bisa ditegur. Ya. Kayaknya belum paham mukanya, Bu. Baik, Bu. Nah, belum tahu mukanya Ibu. Ibu tadi kameranya, profilnya oke. Tadi Ibu mau bawa kamera, laptop Ibu nggak ada kameranya soalnya. Mungkin Oh, iya, untuk Bu. pertemuan minggu depan nanti kita bisa face to face ya. Iya, Bu. Jadi kita lebih Baik, Bu. kenalan lagi. Ibu sih maunya sama angkatan 5 nih lebih banyak interaksinya sebenarnya. Makanya Ibu ngajarin kalian harus lebih kalian paham. Ibu tidak mau kalian tidak paham. Ya? Ya, Bu. Kalau Ibu ada kurang apa, mohon ditegur, mohon diingatkan. Ibu sangat welcome sekali. Oke, semuanya? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya sudah, kalau gitu. Sehat-sehat semua ya. Ya, Baik, Bu.